Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam pembahasan seri ke-14 surat Filipi yang teks bacaannya terambil dari Filipi 3 ayat 1 hingga ayat 9. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu dan bersabda bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Kebanggaan yang palsu adalah judul renungan kita hari ini. Saudara, apa yang dapat membuat Anda bangga atau berbesar hati dan berpuas diri? Apakah karena Anda OAP, orang asli Papua, di kalangan anak muda? Apakah karena engkau memiliki pacar yang ganteng atau cantik atau kaya, punya mobil atau minimal punya motor? Ibu-ibu dan bapak-bapak terkadang bangga atas capaian-capaian tertentu dalam hidupnya, entah karirnya, usahanya, atau pendidikan anak-anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberi awasan bagi orang-orang percaya di Filipi, dan tentunya bagi kita yang hari ini berada di sini, kini dan di sini, tentang adanya kebanggaan palsu, yaitu kebanggaan yang keliru tentang doktrin keselamatan atau soteriologi, dengan mengedepankan hal-hal lahiriah seperti sunat, keturunan dari Yahudi, orang Ibrani asli, dari suku bangsa tertentu seperti dari suku Benyamin dan lain-lain, dan menjalankan seluruh hukum Taurat secara benar dan konsekuen. Dengan demikian sekali lagi menyangka, hanya disangkanya bahwa seseorang dapat diselamatkan dengan usahanya sendiri. Namun bagi Paulus, ia bahkan lebih lagi pendiriannya terhadap hukum Taurat. Dia orang Farisi. Dia dari suku asli, dari suku Israel asli, bahkan dari keturunan Benyamin. Ia penganiaya jemaat dalam kegiatannya, dan juga di dalam menaati hukum Taurat dia tidak bercacat. Namun bagi Paulus itu dianggapnya sebagai kerugian, bahkan sampah, oleh karena pengenalannya akan Kristus sebagai Tuhannya. Sekali lagi, Kristus sebagai Tuhan. Haleluya. Dan inilah yang akan mematahkan semua kebanggaan palsu. Nah, manakah kebanggaan yang sesungguhnya? Bagi Paulus, kebanggaan hakikinya adalah pengenalan yang sesungguhnya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena itulah yang sudah disampaikan oleh Yesus dalam Markus 8 ayat 36 bahwa
untuk apa? Apa gunanya seorang memperoleh sisi dunia ini jika kehilangan nyawanya? Saudara, sejak awal orang sudah salah kaprah tentang kebenaran Kristus karena pemahamannya yang keliru. Mereka memandang keinsanian Yesus tanpa melihat memahami keilahiannya. Seperti seorang Arius dengan Arianismenya pada masa silam. Dan para teolog pinggiran jalan dewasa ini yang memahami Kristus sepotong-sepotong, menganggap Kristus bukan Allah, hanya ciptaan, bukan pencipta. Lalu dengan bangga mereka menggugat ketritunggalan Allah dan seterusnya. Saudara, itulah yang disebut kebanggaan palsu karena menggugat yang maha kudus, yang maha kuasa, yang maha mulia dengan tuduhan-tuduhan palsu dan murahan. Kepada para penyesat seperti itulah Rasul Paulus meminta jemaat di Filipi untuk ekstra hati-hati berwaspada terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat dan penyunat palsu. Karena kita yang perlu bermegah di dalam Kristus dan terus beribadah di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena pengenalan kita akan kebenaran Kristus membenarkan kita, saudaraku. Haleluya. Pertanyaan refleksi untuk didiskusikan adalah, pertama, apakah yang harus Anda anggap sebagai sampah dan kerugian karena pengenalanmu akan Kristus Yesus sebagai Tuhan? Yang kedua, bagaimana cara mewaspadai pewarta-pewarta palsu dewasa ini? Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Kristus menyertai Anda sekalian hari ini hingga Maranatha. Amin.